Jadi sebelum sampai di sini itu kita ada semacam pembekalan 3 hari itu di Kinasih, seperti resort gitu ya, untuk pembagian seragam, orientasi, kemudian berkas-berkas lainnya itu ada di Kinasih. Nah setelah 3 hari di sana kita perkenalan, orientasi, kemudian kita dibawa ke tempat ini teman-teman. Nah ini kalau dilihat yang di kresek hitam yang mereka bawa ini, itu isinya HP dan dompet. Jadi selama kita menjalani proses pendidikan ini, itu selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan 30 hari lah, kurang lebih 30 hari kita menjalani pendidikan ini tanpa HP dan tanpa dompet. Sama sekali kita nggak ada komunikasi dengan pihak luar, dan kita benar-benar menjalani pendidikan dengan melepaskan segala sesuatu yang ada di luar sana. Jadi kita fokus dalam sini teman-teman. Nah ini proses itu ya, unloading dari bis, dimana hari-hari sudah semakin menyempit. Ini hati kita tuh was-was jadi sebenarnya. Gua ngerasain was-was ya, gua mau diapain gitu. Apa yang akan terjadi sama gua 25 hari ke depan. Bayangannya gitu aja sih. Tapi kalau udah menjalani seminggu itu ya biasa. Memang seminggu pertama itu benar-benar berat banget teman-teman. Itu memang berat sekali karena kita darinya awalnya kan kita bebas gitu kan. Kita tuh bebas, kita santai, mau bangun jam berapa terserah, mau mandi jam berapa, mau makan, mau ngapain aja. Di masa-masa waktu kita sekolah ataupun selesai sekolah itu kita sebagai warga biasa tuh ya nyantai aja, nggak ada yang ngatur. Kita sendiri yang ngatur. Cuma setelah masuk di sini, lo harus bangun jam 4, selesai kegiatan jam 10 malam. Jadi kita setiap hari itu jam 4 pagi bangun, mulai kegiatan sampai jam 10 malam. Dan kadang jam 1 atau jam 2 pagi itu ada penggeledahan. Jadi kita harus siap siaga setiap saat seperti itu. Seminggu pertama memang berat sih, gue ngerasain kapan ini berakhir gitu kan. Ini mulai. Nih muka-mukanya nih kan. Asli gua ketawa sumpah. Ini tuh muka pasrah gitu kan, mau diapain aja siap-siap aja. Tapi memang program seperti ini itu memang apa ya, kalau gua bilang ini di Buma saat ini itu hampir 80%, ya nggak tahu ya kalau sekarang, tapi yang setahu gua itu 60-70% untuk level pengawasnya mereka sudah menggunakan hasil dari pendidikan ini ya. Jadi ada beberapa angkatan sebelum gua, kemudian angkatan yang sekarang dan angkatan bawah gua itu mereka rata-rata yang gua kenal ada beberapa yang sudah jadi level pengawas. Jadi memang mereka mendidik ini tidak sia-sia dan mereka panen hasilnya itu tidak langsung. Nah ini nih. Nih, kalau kalian lihat ini tuh gua cuy. Asli, gua bisa mengenal ini karena apa? Karena ini tasnya di sini itu, gua masih inget ini tas gua. Cuma yang tas ransel dan lain-lain, seragam dan lain, gua nggak tahu ya. Kalau seragam, gua masih nyimpen atau nggak tahu. Cuma yang jelas tas sudah nggak ada. Dan ini tuh benar-benar, perjalanan yang amat sungguh terkenang dalam hidup gua. Ini adalah hal-hal yang langka, yang memang nggak sembarangan orang bisa dapetin kesempatan ini ya teman-teman. Jadi gua mungkin bisa berbagi lewat video ini apa yang kita alami di sana dan apa yang kita dapatkan di sana. Nih. Ini udah diteriak-teriakin ini. Padahal ini bis datang paling belakangan kan. Nah ini para apa ya? Para pengantar lah dari Buma juga. Jadi program ini itu berjalan untuk warga Kalimantan sendiri, kemudian ada seleksi di Jawa, yaitu di Malang, Blitar, Blora, Cilacap, Ponorogo, pokoknya area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat aku nggak tahu ada apa enggak. Cuma gua lupa karena gua nggak semuanya masih ingat gitu kan. Tapi yang gue ingat ada di Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu ada.
Dan pada video sebelumnya itu ada yang review makanan tentara. Jadi gua nyebutin beberapa nama dari pelatih gua ini ya. Jadi ini salah satunya itu Patih Iman. Jadi gua hanya ingat beberapa pelatih pada waktu itu yang gua mention, yang gua tag namanya di video gua sebelumnya yang di review makanan tentara karena gua kangen banget pada waktu itu. Jadi nanti videonya bisa gua tampilin di atas sana dah. Nanti bisa dicek semua teman-teman semua. Nah ini pengarahan ya, jadi ini pengarahan pemberitahuan berapa jumlah siswanya dipastikan lagi, kemudian untuk informasi persiapan masa orientasi. Gua lupa ini namanya siapa. Nah jadi yang gua mention ada beberapa orang. Ini ada Kapten Slamet. Nah ini yang gua Kapten Slamet. Kemudian ini yang lagi ngobrol dengan topi merah, Mayor Rasimun. Nah ini Mayor Rasimun. Semoga mereka semua sehat selalu. Mungkin pangkatnya udah pada naik sih. Nah ini Patih Iman yang sempat gua mention juga. Sama satu lagi Leda Mindrayani itu ada di video yang kedua. Jadi ini video ini tuh terbagi dari 4 video cuy. Jadi video pertama, 2, 3, 4. Nah nanti gua akan reaction satu persatu karena pasti panjang banget durasinya. Nah nanti gua satu persatu gua upload. Jadi jangan lupa teman-teman semua subscribe, nyalain loncengnya, comment, like, and share ya, supaya teman-teman kalian juga walaupun tidak mengalami bisa ngambil pelajaran yang baik dari video ini, kemudian bisa tahu seperti apa bayangannya kalau semi militer ya, karena pendidikan kita nggak full militer, jadi kita semi militer separuhnya aja lah, nggak full, tapi rasanya udah sakit banget. Mungkin yang di Korea yang udah menjalankan wajib militer, mereka akan menjalani pendidikannya sama seperti ini, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Oke, sambil kita cepet-cepetin aja ya teman-teman, kita ambilin poin-poinnya nya. Nah ini kalau dilihat ini mukanya nih, ini muka-muka gak tahu mau ngapain, mau diapain. Muka-mukanya muka-muka pasrah ini cuy ya, mukanya muka-muka aduh, ini antara niat dan gak niat. Jadi di sini kita ditanya ya, apakah kalian siap lanjut? Karena pada isu-isu sebelumnya ada kakak tingkat kita itu yang memang depresi, akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ini di tengah jalan. Jadi dia harus berhenti di tengah jalan karena mengalami depresi ataupun tidak kuat dengan beberapa tekanan di awal. Karena memang pada minggu-minggu awal sebenarnya bukan tekanannya yang berat ya, cuma mental kita yang ngerasa terlalu berat karena awalnya kita seperti yang saya sebutkan tadi, awalnya kita tuh ngerasa udah bebas, kemudian kita dikekang dalam satu kotak, tahu nggak sih? Ya pasti berat gitu kan. Padahal memang menu yang kita dapatkan dari awal sampai akhir tuh sama, bahkan hampir mendekati akhir tuh para pelatih tuh udah santai aja. Cuma isu-isunya memang ada beberapa kawan kita sebelumnya itu yang memang mengalami depresi dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ini. Itu sangat disayangkan sekali sih. Nah ini proses itu ya, pembukaan masa orientasi. Jadi seperti ini upacara resminya, ada di kawal dengan drum band atraksinya, tapi ini nggak komplit kayaknya.
Trompetnya, trompetnya udah males-males. Ini katanya udah nggak penting ini anak-anak ini apa lagi ini, udah lah, kacau ini. Tuh, tapi ya effortnya sangat luar biasa. Gua berterima kasih pada perusahaan gua yang lama. Justru karena gua ngalamin ini, proses dalam hidup gua itu memang meningkat sekali ya. Jadi dari pola pikir, bersikap itu memang beda sekali. Dampaknya luar biasa memang. Nah, ini masih orientasi masih berlanjut. Nah ini pimpinan Buma, tapi yang memegang proses ini, proses pendidikan khususnya siswa-siswa Bintalsik ya, BO. Kita nyebutnya BO, Basic Operator. Jadi sebelum kita memasuki Jadi sebelum kita memasukin area kerja ataupun lapangan kerja yang sesungguhnya, jadi mereka mengirim kita ke instansi ini untuk diperbaiki mental dan fisiknya, karena notabene pekerjaan di tambang yang memang kita harus kerja dari jam 6 ke jam 6, ada yang 12 jam, ada yang 8 jam, bahkan ada yang singkat juga. Itu tergantung dari setiap site masing-masing. Jadi memang kita disiapkan untuk siap mental, kemudian tidak cemen dari segi fisik, dari segi mental, supaya kita bisa bersaing dengan yang lain ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwa dunia kerja itu memang keras, itu kan pasti ada persaingan tidak sehat di dalam suatu perusahaan. Nah, kenapa kita didik di sini? Harapan perusahaan pada waktu itu, visi misinya adalah untuk mencari generasi muda yang siap menggantikan para senior mereka, dalam tanda kutip yaitu yang sudah pensiun mungkin ya, atau habis masa jabatannya, itu mendapatkan kualitas yang bagus dan unggul dari segi fisik, kemudian mental, kemudian dari kesiapan dalam bekerja. Ya, karena kita di sini dididik untuk paham tentang bagaimana tentang bagaimana kepemimpinan, kemudian bagaimana menjadi rekan kerja yang baik, bagaimana menjadi rekan tim yang baik. Jadi di sini kita didik seperti itu. Ini. Tuh. Semboyan ini yang selalu kita pegang teguh karena setiap hari kita menghadap ke sini, teman-teman ya. Kita harus berpikir, bersikap, dan bertindak terbaik. Jadi kita harus berpikir, yaitu berpikir bagaimana kita menjalani hari ke depannya, berpikir sebelum mengambil tindakan, sebelum menentukan sikap, dan menjadi tindakan. Nah, ini kita harus berpikir, kemudian bersikap yang baik. Ini bersikap kalau di sini kita baca berpikir, bersikap, dan bertindak terbaik bagi negara dan bangsa. Tapi pada kenyataannya yang diterapkan adalah bukan hanya bagi negara dan bangsa, tapi bagi apa ya? Untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari, ya, entah dalam dunia pekerja, entah dalam dunia ya, maksudnya dunia di luar pekerjaan, bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, bagaimana kita bersikap untuk menghadapi teman-teman rekan kerja yang tidak sepaham, nah, gitu kan, dan bertindak yang terbaik. Jadi tindakannya seperti apa gitu loh. Setelah kita pikirkan, kemudian kita tentukan sikapnya seperti apa, ya kemudian kita putuskan untuk bertindak. Jadi supaya tiga pola ini bisa sejalan, kemudian dengan harapan tidak merugikan orang lain gitu kan. Oke, kita sesi foto bersama aja. Ini masih formal ya, jadi belum ada sesuatu pendidikan. Nanti di pertengahan sepertinya kita akan. Nah, ini penyerahan bendera masa orientasi. Jadi masa orientasi itu kita pagi datang, kemudian persiapan upacara dan sebagainya. Itu kita jam 10, jam 11 kita udah siap untuk masa orientasi ini. Oke.
Mereka mukanya udah muka ini awal kita menjalani instruksi ya teman-teman ya. Kita menjalani perintah ini awal-awal. Jadi yang disampaikan itulah ikhlas dalam menjalaninya gitu. Dari awal aja udah dibilang seperti itu. Kita kan pikirannya udah macam-macam ikhlas. Ikhlas bagaimana? Udah capek, udah ngantuk gitu kan. Harus ikhlas ya mau nggak mau kan demi suatu pekerjaan. Tuh, mukanya muka masih unyu-unyu. Ini rata-rata umur 20-an, 19-20. 19-20 kayaknya. Nih, ini Fatih Iman. Kembali konsentrasi. Tunggu. Mukanya senyumnya itu loh. Senyumnya. Loadingnya lambat. Loadingnya ada delay ya teman. Dari instruksi ke tindakannya itu ada delay sedikit. Ada yang balik kanan. Aduh, ada yang balik kanan dong. Ada yang balik kanan teman-teman. Atau ini udah pikirannya udah kemana-mana ini. Mukanya udah muka tertekan ini. Ngapain lagi kan? Gua kalau lihat pasti ketawa. Padahal waktu itu gua nggak bisa ketawa sama kali teman-teman. Ini tuh memang apa ya? Nah ini sekarang sudah jadi pengawas juga, tapi di beda perusahaan ya, tapi tetap di pertambangan. Ini udah jadi pengawas. Jadi rata-rata dari mereka, dari teman-teman gua ini angkatan BO5 itu 60 atau 70% mereka sudah jadi pengawas ya, entah itu di Buma sendiri ataupun di tempat lain. Karena ada value nilai plusnya, kalau gua rasa sih seperti itu. Karena kita dapat sertifikat kan setelah keluar dari pendidikan ini, dan itu jarang sekali perusahaan-perusahaan yang memang menginvestasikan dananya untuk mendapatkan SDM untuk di masa mendatang. Seperti itu. Nah, ini kita persiapan untuk orientasi ya, mengelilingi area Pusdik. Nah, ini juga sudah menjadi trainer. Jadi dia sudah menjadi trainer juga. Tapi tetap di Buma. Mungkin yang keluar masih si Galang tadi, Galang Arjuna namanya. Ini komandan juga. Nah, ini yang baju kuning bagian Bintara Jasmani, jadi untuk urusan jasmani seperti senam, lari, fisik itu urusannya dengan Bintara Jasmani. Nah, ini adalah selokan utama yang biasanya ada selokan di pinggir-pinggir jalan itu teman-teman. Nah, ini adalah selokan itu, ini area Bogor. Dan kita harus kita tuh harus bersihin di situ, kita harus tiarap di situ, dan kita juga jadi kepala ini harus benar-benar harus basah intinya. Jadi lu harus terlentang, harus tengkurap, itu adalah syaratnya. Dan kita 2 hari nggak mandi cuy. 2 hari setelah kegiatan ini kita masih keliling outdoor, kemudian ada
kita juga nggak langsung masuk barak, jadi kita ada orientasi sampai 2 hari, 2 hari 1 malam ya, tepatnya 2 hari 1 malam. Dan ini, nah ini yang di samping ini adalah ponco, jas hujan yang model lama, jadi yang kayak Batman itu, model Batman. Nah itu yang kita pakai untuk jadi tenda, karena kita dibagi satu grup 4 orang kalau nggak salah, itu untuk mendirikan tenda. Jadi 2 ponco dan yang lain untuk nutup. Tuh, masih bahagia, mereka tidak tahu apa yang akan menghadang di depan. Kacau. Jadi setiap kegiatan mau lari itu pasti ada nyanyinya, karena untuk menghilangkan rasa capek ya. Jadi kadang kalau kita lihat tentara lagi fisik lari dan dia nyanyi, ya itu efeknya memang benar-benar ada. Jadi kita agak ya lelah tetap kerasa, cuma lebih happy aja, bawaannya lebih santai gitu. Nah ini yang ada di Bogor, gue kangen sebenarnya. Kemarin gue sama istri gue waktu di Jakarta mau main-main ke sini, cuma masih belum ada waktu ya teman-teman. Oke, tadi kita udah melewati orientasi, sekarang kita udah balik lagi. Ini untuk persiapan pembukaan internal ya. Kalau tadi kan kita ada pembukaan masa orientasi siswa, ini sorenya kita ada penyerahan bendera masa orientasi. Jadi tadi siangnya kita dikasih bendera orientasi, kemudian sorenya kita balikkan lagi. Nah ini bendera udah diserahkan dan kita balikkan lagi bahwa orientasi udah selesai pada hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah jadi pada sesi setelah selesai penyerahan bendera orientasi, kita itu diadakan tes pra-pendidikan namanya. Kalau nggak salah ya sebutnya gitu aja lah, karena tes ini itu dilakukan di awal dan di akhir seperti biasa ya. Kalau kita mau mengikuti pelatihan, mau mengikuti training atau apapun itu, pasti ada kita mengisi namanya kuesioner ya, untuk memastikan mencari grafiknya sebelum dan sesudah pendidikan apakah ada perubahan atau tidak ya. Ini adalah yang sebelum pendidikan. Nah ini kita ngisi, ini aja udah mikirnya serius sekali. Padahal kalau kondisi jelek juga nggak masalah. Toh nanti pasti setelah pendidikan pasti kita bisa jawab semua. Karena gue ya pada waktu itu hanya 30% yang gue bisa pahami dari soal-soal di sini. Semuanya tentang bela negara, semuanya tentang kepemimpinan yang memang sebelumnya belum kita dapat. Yang pemahaman kita aja, dan itu ada 20%, 80%-nya kita sama sekali ya udah ngaco aja, apa yang pengen kita sebutin ya terus nggak. Nah ini tadi mana tadi? Nggak, udah hilang. Nah, kepalanya pusing, aduh gimana nasibku ini. Oke, ini yang selesai duluan pasti ngaco, nggak orang nyelesainnya ini juga.
Nah ini hari berikutnya teman-teman ya. Ini berikutnya. Jadi ini mau makan pagi. Jadi setiap hari kita bangun jam 4 pagi, seperti yang gue bilang tadi, setiap hari itu kita mulai jam 4 pagi, selesai jam 10 malam ya. Jadi urutan kegiatannya itu, ya, buat gambaran kalian semua, kita jam 4 pagi bangun, kemudian udah persiapan lari pagi, kemudian senam, kemudian sit up, push up, seperti itu. Kemudian kita selesai lari, pembersihan, mau pembersihan tempat tidur maupun pembersihan diri. Ya, selesai pembersihan itu biasanya 10 menit sampai 15 menit. Kemudian kita melakukan ibadah. Jadi yang muslim ya kita menjalankan ibadah sholat subuh. Kemudian yang non muslim itu berdoa sesuai agama kepercayaan mereka masing-masing. Nah, kemudian setelah sholat kita baru makan pagi. Nah ini proses makan pagi seperti ini. Kalau kita lihat videonya pada waktu 2011 ya, ini masih gua lihat filenya 360 pixel. Jadi gua nggak terlalu jelas wajahnya seperti apa, jadi ya kita nikmatin aja. Masuk. Jadi mau masuk ruang makan pun aja kita masih harus hormat teman-teman ya. Jadi mau masuk ruang makan itu kita harus hormat. Ini makan pagi. Ini hari pertama masih santai cuy. Nah ini kerupuk ya, yang di toples kerupuk, yang di sini ini air putih, yang di gelas warna-warni plastik ini susu. Cuma susunya beda, dia hampir mirip santan karena dia encer banget. Cuma ya rasanya susu gitu. Cuma susunya bukan susu-susu yang kayak merek-merek yang dijual di pasaran gitu loh. Jadi susunya itu kita nggak pernah ngerasain sebelumnya. Mungkin ya nggak tahu lah susunya apa. Nah kemudian yang di piring ini itu ada nasi, sayur, tempe, tahu, kemudian kadang ayam, kadang ikan. Jadi isinya itu 4 sehat 5 sempurna setiap hari. 4 sehat 5 sempurna. Mantap pokoknya. Masih grogi dia suruh ngulangin. Nah, ini juga etikanya yang ada di Angkatan Darat teman-teman ya di sini. Jadi kita makan harus dalam duduknya tegap ini, kemudian sendok yang menghampiri mulut. Jadi kita tuh karena kalau kita makan kan sambil kita dekatkan mulut ke sendok, tapi kalau kita pendidikan ya badannya harus tegak dan itu susah sekali, pasti tumpah kemana-mana gitu loh. Dan kita tuh makan bukan kok yang ya udah seselesainya, enggak ya, kita harus habis dalam waktu tertentu gitu kan. Jadi ya harus benar-benar ya. Kadang kita air putih ini air putih ini ya kita tuangin aja di air baru kita makan supaya bisa langsung ketelan gitu kan, karena waktunya memang padat banget. Ini makanya udah. Tapi ini belum kita masih santai. Tapi hari-hari berikutnya itu lebih parah, cuy. Lebih cepat, kita masih ada
serangan dari udara. Itu mungkin di video berikutnya, kalau ini belum dapat. Oke. Ini ada yang setiap hari itu dapat hukuman push up kalau nggak salah, karena dia nggak bisa ngabisin makan, cuy. Serius. Jadi ada yang setiap hari push up karena dia nggak bisa ngabisin makan. Nah, ini persiapan apel pagi ya. Nah, ini jalannya masih asal-asalan, ini masih awal-awal, masih belum kena denda. Nah, ini udah kena. Ya, itu setiap tindakan yang salah tidak sesuai aturan pasti sudah ada hukuman yang menanti, dan itu terakumulasi, bro. Jadi kalau misal hari ini lu 10 cuma bisa nyelesain 5, ya 5-nya buat besok. Semakin banyak lu bikin kesalahan, semakin banyak tanggungan itu setiap hari. Walaupun jam kosong nih. Ya, jadi walaupun jam kosong, kalian ketemu dengan pelatih misalnya, kalian ketemu dengan para pendidik, mereka pasti tanya, utangmu berapa gitu. 50 misal, ya udah cicil 5 gitu kan. Jadi pada waktu juga ya kita harus oke, 5 gitu ya. Jadi harus seperti itu. Kan itu bagus sih gua ngerasain. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti punya konsekuensinya. Bagi gua sih pelajarannya itu. Setiap apa yang kita kerjakan pasti ada konsekuensinya. Kecil atau besar itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalian harus siap untuk setiap tindakan yang kalian ambil gitu. Nah ini ya teman-teman. Nah ini kalau dilihat kenapa ini pada bisa rapi yang untuk tentara ini. Jadi di dalam pada waktu pembagian seragam kita ada kayak karet gelang tapi khusus, jadi dia ada penguncinya juga. Itu kita selipkan di kaos kaki, bukan di kaos kaki juga, jadi kita pasang aja di pergelangan kaki. Kemudian si celana itu langsung kita masukin di dalam karetnya gitu loh. Jadi kayak misalnya ini karet nih ya, terus ini kayak bungkus gini, jadi dia kelihatan rapi seperti ini. Nah itu ternyata ada karetnya, bukan kok dimasukin kaos kaki terus dikeluarin seperti itu, enggak. Jadi dia ada karetnya khusus yang memang untuk membuat supaya ini celananya kelihatan rapi seperti ini. Nah ini proses. Nah ini udah mulai dihukum sedikit-sedikit nih karena tidak rapi ya. Oke, ini masih belum bisa kompak. Tapi memang menyamakan gerakan aja, jangankan pikiran, menyamakan gerakan dalam suatu baris berbaris aja itu kalau memang kita dari orang yang berbeda itu setengah mati. Jadi bukan hal yang kaget kalau memang kita sedang di forum diskusi, kemudian untuk menyatukan pikiran itu pasti ada debat, itu udah wajar. Ini selesai di setiap hari dia dapat hukuman ini. Karena temennya udah pada bisa baris, ada juga yang nggak bisa baris ternyata teman-teman. Dan setiap hari juga dapat hukuman juga. Iya. Naik. Ini disuruh hormat, tempatnya hormat, dia nggak hormat dong. Nah, aduh, kacau. Peringatnya. Nih.
Ya ini juga nggak boleh. Itu nanti pasti disuruh benerin ya untuk Nah, tanya berapa? 14? 14 ya? Siap. ini adalah hari-hari awal ya, minggu-minggu awal lah, minggu awal kita apel pagi. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tertekan loh ini. Kadang kalau Pancasila di depan itu kan kadang-kadang blank gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nah posisi hormat juga dia diajarin karena kan ada yang hormat gini gitu kan, ada yang gini, ada yang gini. Tapi kalau kita pakai topi ya hormatnya langsung lurus. Jadi ini sudah 45 derajat ya. Jadi enggak ya, ini kayak gini aja. Tapi di depan topi ya, kalau topinya gini kan kita ya segini aja. Nah, ini kadang ada yang masih gini tangannya ya kan, masih ada yang gini, masih gini. Jadi itu pun juga dapat bonus banyak, masalah hormat doang ya. Nah itu, jadi kan masih ya kita enak sekarang kayak gini santai, waktu itu pun pasti tertekan. Ya, aduh, iya kaku banget kan, kelihatan tangannya itu kaku banget gitu loh. Push up lagi. Ajar utang. Aduh, kacau lah. Jadi kalau kalian pernah ngalamin ini, bisa ketik di kolom komentar ataupun punya pertanyaan tentang apa yang pengen dibahas, nanti bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi urutannya setelah makan pagi, kemudian kita lanjut lagi kelas teori. Kelas teori itu jam 7 atau jam 8 sampai jam 2 siang, baru nanti kegiatan jasmani lagi gitu ya. Jadi sebelum makan siang juga kita ada bintalsik lagi untuk jasmaninya, kita lari dan lepas baju semua, nanti lari ada di video berikutnya sepertinya ya. Nanti kita jelasin aja sambil kita rame-ramean di video selanjutnya, karena ini sepertinya video udah mau habis, jadi ada pembelajaran teori untuk di video ini. Kita lihat ya teman-teman. Untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan segala hidup. Dalam hati sanubari manusia berdasarkan keimanan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa serta kesanggupan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu memang seperti itu. Tuh. Waktu pelajaran mulai jam 7. Oh, jam 7. Kalian bingung sibuk nyari tas saja sudah 15 menit. Waktu akan habis terbuang hanya untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu, bisa diatasi. Dan setiap hari karena sama semua. Kalau baju mungkin berlainan, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau tas tidak akan bisa. Sepatu, kemudian kaos dalam, itu semuanya sama. Jelas saudara? Karena itu ngantuk. Doktoral yang sakit. Ngapain? Dia ngapain tuh, lihat dulu kayaknya dia tuh sambil mikir, anjay kapan ini selesai gitu. Tidak ada. Nomornya berapa? 35. 36. Jadi setiap ada orang yang, dan ini cuacanya memang benar-benar ngantuk kalau di kelas. Kalau kita nggak ada kegiatan aja di kelas ngantuk, apalagi
kita udah full kegiatan ya dari pagi, udah bangun pagi ini di kelas ngantuk banget dan pasti ada hukuman. Ada salah satu temen gua itu sempet jadi ayam, jadi dia itu sebentar-sebentar selalu berkokok. Ada dia ngantuk supaya temennya yang lain nggak ngantuk. Hukumannya adalah dia berkokok, anjir di depan lagi berkokok dekat jendela. Gitu. Emang aneh-aneh kadang gue bingung. Bingung. Temenku. Oke, jadi video kali ini segitu aja teman-teman ya. Ini adalah video part pertama. Jadi kita nanti akan bikin video part keduanya lagi untuk reactionnya. Ya, untuk pertama seperti itu aja ya. Jadi orientasi, kemudian apel pagi seperti biasa, dan mulai kelas gitu kan. Setiap kelas, setiap hari juga materinya berbeda-beda. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video-video yang akan gue buat selanjutnya itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi yang masih pengen tahu seperti apa kelanjutannya, kalian jangan lupa subscribe dulu, nyalain loncengnya supaya tetap kalian dapat notifikasi pada saat gue upload video terbaru. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Oke teman-teman ya. Jadi pantau terus channel ini karena kita akan berbagi informasi, entah itu game, entah itu lifestyle, entah itu dalam bentuk review ataupun unboxing. Yang jelas kita akan seseruan bareng dengan Pubscoot semua dimanapun kalian berada. Terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.